Dengarkan baik-baik. Karena rindu itu tidak pernah lahir dari paksaan. Rindu muncul dari perasaan yang disentuh dengan cara yang tepat. Banyak orang salah. Mereka pikir semakin sering menghubungi, semakin kuat rasa rindu. Padahal justru sebaliknya. Terlalu hadir bisa membuatmu biasa saja. Di video ini, kita tidak bicara soal trik murahan. Kita bicara tentang cara alami membuat seseorang terus mengingatmu tanpa kamu memohon, tanpa kamu mengejar, cukup dengan sikap dan cara membawa diri. Sekarang kita mulai pelan-pelan. Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah tentang rasa nyaman. Orang tidak merindukan seseorang yang membuatnya lelah. Orang merindukan perasaan yang membuatnya tenang. Saat bersamamu, jangan sibuk membuktikan apa-apa. Jangan sibuk terlihat hebat. Jangan buking kindi kui. Cukup hadir dengan tulus. Mendengarkan tanpa menghakimi. Responmu tenang. Bahasamu lembut. Kamu tidak memotong cerita. Kamu tidak meremehkan perasaannya. Tanpa sadar, otaknya mulai menandai kamu sebagai tempat aman. Dan ketika kamu tidak ada, rasa aman itu ikut menghilang. Disitulah rindu mulai bekerja. Bukan karena kamu sering muncul, tapi karena perasaan nyaman itu sulit tergantikan. Dan yang perlu kamu ingat, kenyamanan yang konsisten jauh lebih membekas daripada perhatian yang berlebihan. Setelah rasa nyaman tercipta, hal penting selanjutnya adalah tidak selalu tersedia. Ini bukan tentang jual mahal, bukan juga tentang menghilang tanpa alasan. Ini tentang memiliki hidupmu sendiri. Saat kamu selalu siap kapanpun dia butuh, perlahan nilaimu turun di pikirannya. Karena otak manusia terbiasa mengabaikan sesuatu yang terlalu mudah didapat. Sesekali, balas pesan sedikit lebih lambat. Bukan untuk membuatnya cemas, tapi untuk menunjukkan bahwa duniamu tidak berhenti padanya. Kamu tetap sopan, tetap hangat, namun tidak bergantung. Sikap ini memunculkan satu hal penting, penasaran. Dia mulai bertanya dalam hati, kok dia nggak seperti biasanya? Bukan karena kamu menjauh, tapi karena kamu tetap tenang walau tidak selalu hadir. Di titik ini, pikirannya mulai bekerja sendiri. Dan ingat, rindu paling kuat muncul saat seseorang merasa kehilangan sedikit tanpa benar-benar kehilangan. Lalu ada satu hal lagi yang sering disepelekan, yaitu meninggalkan kesan, bukan janji. Jangan terlalu banyak berkata, aku selalu ada buat kamu. Lebih baik buktikan lewat sikap kecil, datang saat dibutuhkan, pergi tanpa drama. Ucapanmu sederhana, tapi sikapmu konsisten. Tanpa sadar, dia mulai mengaitkan ketenangan dengan kehadiranmu. Dan saat kamu tidak muncul, yang dia rindukan bukan chatmu, tapi perasaan saat bersamamu. Kamu perlu tahu satu hal penting. Rindu yang kuat tidak lahir dari kata-kata manis. Rindu lahir dari kesan emosional yang tertinggal setelah kamu pergi. Setiap pertemuan, setiap percakapan, usahakan selalu meninggalkan rasa yang ringan. Jangan akhiri obrolan dengan debat. Jangan tinggalkan suasana dengan emosi berat. Biarkan dia menutup hari dengan perasaan yang hangat. Karena otak manusia bekerja sederhana. Ia akan mencari kembali apapun yang membuatnya merasa baik. Kamu juga perlu tahu kapan harus berhenti bicara. Tidak semua cerita perlu kamu respon panjang. Tidak semua keluh kesah perlu solusi. Kadang, kehadiran yang tenang jauh lebih membekas daripada nasihat yang terlalu banyak. Saat kamu bisa menahan diri untuk tidak selalu ingin terlihat penting, justru disitulah nilaimu naik. Dia mulai merasa kehadiranmu tidak melelahkan. Dan saat kamu tidak muncul, pikirannya mulai memutar ulang momen-momen kecil bersamamu. Ada senyum kecil, ada rasa nyaman yang hilang. Itu rindu. Lalu ada satu sikap yang sering dianggap sepele, mampu pergi tanpa membuat suasana berubah dingin. Kamu pamit dengan baik, tidak dengan alasan dramatis, tidak dengan kalimat yang menyudutkan. Kamu pergi dengan tenang. Dan ketenangan itu yang justru membuatnya berpikir, kenapa rasanya beda saat dia tidak ada? Bukan karena kamu istimewa, tapi karena kamu tidak menuntut. Kamu memberi ruang, dan ruang itu diisi oleh ingatan tentangmu. Rindu yang tanpa henti, bukan tentang membuat seseorang tergila-gila, tapi tentang membuatmu menjadi bagian dari ketenangan hidupnya. Dan ketenangan adalah hal yang paling dicari. Saat seseorang sedang sendiri, ada satu pola yang jarang disadari orang. Semakin kamu berusaha diingat, semakin cepat kamu dilupakan. Sebaliknya, semakin kamu fokus memperbaiki kualitas dirimu, semakin kuat jejakmu di pikirannya. Saat kamu berbicara, ucapkan seperlunya. Tidak berlebihan, tidak ingin menguasai percakapan. Kamu membiarkan dia merasa didengar, bukan dikalahkan. Kamu memberi respon yang jujur, bukan jawaban yang dibuat-buat demi disukai. Kejujuran yang tenang membuat orang merasa aman, dan rasa aman selalu dirindukan. Kamu juga tidak tergesa-gesa membuka semua sisi hidupmu. Ada hal-hal yang kamu simpan, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk memberi ruang penasaran. Penasaran yang sehat membuat pikiran terus bekerja,
bukan bertanya-tanya dengan cemas, tapi ingin tahu lebih jauh. Saat kamu bisa menjaga batas, tanpa membuat jarak, disitulah rindu tumbuh perlahan. Kamu hadir saat dibutuhkan, namun tidak memaksa untuk selalu ada. Sikap ini mengajarkan satu hal penting, bahwa kehadiranmu adalah pilihan, dan sesuatu yang dipilih akan lebih dihargai daripada sesuatu yang selalu tersedia. Tanpa kamu sadari, namamu mulai muncul di pikirannya. Saat-saat sunyi, bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu meninggalkan kesan. Dan kesan yang paling kuat adalah ketika seseorang merasa dirinya lebih tenang setelah bertemu denganmu. Itulah rindu yang tidak ribut, tidak berisik, tapi menetap. Pada titik tertentu, kamu akan sadar satu hal. Rindu yang paling dalam tidak membuat seseorang gelisah. Rindu justru membuatnya diam. Diam mengingat, diam membandingkan. Tanpa sadar, dia mulai mengukur orang lain dengan caramu bersikap. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu konsisten. Kamu tidak berubah hanya untuk disukai. Kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Dan keaslian itu sulit digantikan. Kamu tidak menagih perhatian, tidak mengeluh saat jarang dihubungi. Kamu tetap ramah, tetap hangat, namun tidak menggantungkan bahagiamu padanya. Sikap ini menciptakan keseimbangan. Dia merasa dekat, tapi tidak tercekik. Dia merasa diperhatikan, tapi tidak dituntut. Di saat seperti itulah, ketika kamu memilih diam sejenak, pikiran dia mulai berisik. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena merasa ada sesuatu yang kurang. Dan yang hilang itu adalah ketenangan yang biasa dia rasakan. Saat bersamamu, rindu yang tanpa henti. Tidak perlu kamu jaga setiap hari, cukup kamu rawat caramu bersikap. Karena pada akhirnya, orang tidak merindukan wajah. Orang merindukan perasaan saat dirinya diterima tanpa syarat. Dan jika kamu bisa menjadi tempat di mana seseorang merasa utuh, maka meski kamu tidak hadir, namamu akan tetap tinggal di ruang paling tenang dalam pikirannya. Ada fase di mana kamu tidak lagi berusaha menciptakan rindu. Rindu itu muncul sendiri. Karena sikapmu sudah tertanam di alam bawah sadarnya. Kamu tidak muncul setiap hari. Tapi sekali muncul, kamu selalu membawa perasaan yang sama. Tenang, ringan, tidak menguras energi. Itulah yang membuatmu berbeda. Banyak orang datang membawa drama, membawa tuntutan, membawa ego. Kamu datang membawa keteduhan. Saat dia tertawa bersamamu, tidak ada rasa bersalah. Saat dia diam di dekatmu, tidak ada rasa canggung. Dan ketika kamu pergi, tidak ada konflik yang tertinggal. Hanya ruang kosong yang sunyi. Ruang kosong itulah yang perlahan berubah menjadi rindu. Kamu juga paham satu hal penting. Tidak semua rindu harus direspon. Kadang, membiarkan seseorang merindukan jauh lebih berarti. Daripada berusaha menghapus rindunya, kamu tidak panik saat tidak dihubungi. Tidak gelisah saat tidak dicari. Sikap tenangmu justru membuatnya bertanya, kok dia bisa setenang itu? Dan dari pertanyaan kecil itu, rindu tumbuh semakin dalam. Karena ketenangan selalu terlihat mahal di dunia yang penuh kegelisahan. Pada akhirnya, cara membuat seseorang merindukanmu tanpa henti bukan tentang teknik rumit, tapi tentang menjadi sosok yang kehadirannya dirindukan. Karena tidak pernah melukai, tidak menuntut, dan tidak memaksa. Kamu gak perlu sering muncul. Cukup bermakna saat hadir. Dan ketika semua itu sudah terjadi, kamu terutama akan melihat perubahan kecil yang tidak pernah dia ucapkan. Namamu sering muncul di sela-sela kesibukannya. Bukan karena kamu mengingatkan, tapi karena pikirannya kembali sendiri. Dia mulai ingin berbagi hal-hal sederhana. Hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Namun entah kenapa, dia ingin kamu yang tahu. Disitulah kamu paham. Rindu sudah bekerja. Bukan rindu yang berisik. Bukan rindu yang menuntut. Tapi rindu yang tenang dan menetap. Kamu tidak lagi menjadi orang yang harus selalu ada. Kamu menjadi orang yang ingin selalu ada di kepalanya. Dan yang terpenting, kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Demi membuat seseorang merindukanmu, kamu tetap utuh, tetap berdiri dengan hidupmu. Justru karena itu, rindu itu tidak pernah habis. Karena orang tidak merindukan seseorang yang bergantung. Orang merindukan seseorang yang memberi rasa aman tanpa meminta balasan. Jika kamu bisa menjaga sikap itu, maka tanpa kamu sadari, kamu bukan hanya dirindukan. Kamu dibutuhkan dalam diam. Dan di titik ini, kamu mulai memahami satu rahasia sederhana. Rindu yang paling kuat tidak datang dari usaha keras. Ia lahir dari kehadiran yang jujur. Kamu tidak berperan, tidak berpura-pura menjadi siapa-siapa. Kamu berbicara apa adanya, bersikap apa adanya. Dan keaslian itu memberi rasa percaya. Saat seseorang percaya, ia akan membuka ruang terdalamnya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa.
Kamu juga tahu kapan harus memberi jeda. Bukan menjauh, bukan menghilang, hanya memberi napas pada hubungan yang mulai tumbuh. Karena sesuatu yang terus ditekan akan layu, sedangkan sesuatu yang diberi ruang akan bertahan lama. Kamu membiarkan dia merasakan kehilangan kecil, bukan kehilangan yang menyakitkan, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa kehadiranmu berarti. Dan dari kesadaran itulah, rindu tidak lagi bisa dihentikan. Bukan karena kamu memancingnya, tapi karena dia memilihnya sendiri. Pada akhirnya, cara membuat seseorang merindukanmu tanpa henti adalah tentang menjadi rumah, bukan badai, tempat pulang yang tenang, bukan sumber kebingungan, dan rumah selalu dirindukan, bahkan saat tidak ditinggali. Ketika rindu itu sudah tumbuh sejauh ini, kamu tidak perlu lagi mengarahkannya. Ia seakan berjalan sendiri. Setiap kali dia lelah, pikirannya akan kembali ke satu sosok yang tidak pernah memaksanya menjadi apapun. Setiap kali dia kecewa pada dunia, dia akan teringat pada satu perasaan yang pernah membuatnya tenang, dan perasaan itu memiliki wajahmu. Dan kamu tidak hadir untuk menyelamatkan. Kamu hadir untuk menemani. Perbedaan kecil, tapi dampaknya besar, karena orang tidak selalu butuh solusi. Orang butuh dimengerti. Kamu tidak mengisi semua ruang. Kamu hanya duduk di sampingnya. Namun justru itu yang membuat kehadiranmu terasa utuh. Saat kamu tidak ada, kesunyian terasa berbeda. Bukan karena kosong, tapi karena kehilangan sesuatu yang lembut. Dan lembut adalah hal yang paling sulit dicari kembali. Rindu yang tanpa henti. Tidak memaksa seseorang untuk kembali. Ia hanya mengingatkan bahwa pernah ada seseorang yang membuat segalanya terasa lebih ringan. Jika kamu bisa terus menjadi seperti itu, maka tanpa perlu meminta, namamu akan terus dipanggil oleh hatinya dalam diam. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu kesimpulan yang sederhana. Kamu tidak bisa memaksa siapapun untuk merindukanmu. Namun kamu bisa memilih cara hadir di hidup seseorang. Jika kehadiranmu membawa damai, jika sikapmu membawa aman, jika kata-katamu tidak melukai, maka saat kamu pergi, sesuatu akan tertinggal. Bukan luka, bukan penyesalan, melainkan rasa. Rasa yang pelan-pelan kembali dipanggil oleh hati. Dan itulah rindu yang tidak pernah habis. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Bukan karena kamu selalu ada, tapi karena saat ada, kamu berarti. Jika hari ini kamu sedang belajar menjadi seseorang yang dirindukan, ingat satu hal terakhir. Jangan ubah dirimu demi membuat orang lain tinggal. Cukup rawat caramu bersikap. Karena orang yang tepat akan merindukanmu tanpa kamu harus memintanya. Dan ketika itu terjadi, kamu tahu, rindu itu bukan lagi milikmu. Rindu itu telah memilihmu.